Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada saya boleh menyapa saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini. Dalam Immanuel Bible Class kali ini, saya diminta untuk menyampaikan sebuah pembahasan berkenaan dengan Injil Sinoptik. Pembahasan ini akan dibagi dalam 4 sesi video lecture dan 1 sesi pertemuan untuk tanya jawab. Nah, saudara, video ini adalah video yang pertama. Saya akan membahas sebuah pengantar singkat tentang Injil Sinoptik. Apa itu Injil Sinoptik? Mengapa disebut demikian? Serta kita akan melihat sedikit pembahasan tentang hal yang sering dipersoalkan berkenaan dengan Injil Sinoptik. Nah, saudara, masing-masing karakteristik dari Injil Sinoptik sendiri akan dibahas dalam 3 video lectures selanjutnya. Karena itu, mari kita bersama belajar, saudara. Sebelum kita belajar pada sesi kali ini, saya undang kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dianugerahkan kepada kami. Kami rindu melalui kesempatan ini kami boleh belajar bersama. Pimpinlah setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami sungguh boleh lebih memahami kebenaran firman-Mu, menyelami kedalamannya, dan boleh meresponi dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Berkati waktu di depan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudara, sebagai pengantar dari bahasan Injil Sinoptik ini, mari kita mulai dengan memahami apa itu Injil. Tentu saja dalam lingkup bahasan kita, Injil lebih ditujukan pada kitab-kitab Injil yang membuka bagian dari perjanjian baru kita. Ketika perjanjian lama itu dibuka dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau biasa dikenal dengan istilah Pentateuch, maka perjanjian baru dibuka dengan 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kedua kelompok ini, saudara, dapat dikatakan atau merupakan kitab-kitab yang mendasar dari masing-masing bagian dalam Alkitab kita. 5 kitab Musa mendasar di dalam perjanjian lama, dan 4 kitab Injil mendasar di dalam perjanjian baru. Mari kita mulai melihat dari asal katanya, saudara. Istilah Injil dalam bahasa Yunani Euangelion berarti kabar baik. Nah, sebenarnya istilah ini sendiri, istilah Euangelion, di dalam zaman perjanjian baru bukan khusus dipakai dalam dunia kekristenan awalnya. Karena kata ini atau istilah ini biasa dipakai untuk memberikan penghormatan juga kepada kaisar yang dianggap sebagai dewa, khususnya sebagai proklamasi kelahiran atau pelantikannya, yang pada waktu itu dianggap sebagai kabar baik bagi seluruh negeri. Jadi kira-kira ada pengumuman besar, saudara. Sebuah kabar baik tentang pelantikan, tentang kelahiran seorang kaisar yang diharapkan bisa memimpin negeri itu, saudara, untuk memberikan kedamaian. Nah, kata atau istilah inilah yang dipakai untuk menggambarkan kitab-kitab Injil kita, Euangelion itu. Nah, di dalam kekristenan sendiri, mungkin istilah ini pertama kali dipakai mengacu di dalam kitab-kitab Injil, 4 kitab Injil kita, mungkin berdasarkan pemakaiannya yang muncul di dalam Injil Markus, yang cukup unik. Saudara, Markus menulis dalam Injilnya, khususnya kalau saudara melihat di pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan dengan tegas sekali, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, saudara, mungkin itulah sebabnya istilah Injil itu dipakai pertama kalinya. Injil Markus memang memakai istilah ini beberapa kali, saudara. Saudara bisa menemukan lagi di pasal 1 ayat 14, ayat 15, pasal 8 ayat 35, pasal 10 ayat 29, pasal 14 ayat 9. Nah, saudara, sekarang kita lanjutkan melihat tentang genre-nya atau jenis sastranya. Diskusi sampai paruh kedua abad ke-20 sebenarnya telah kembali melihat kitab-kitab Injil itu sebagai tulisan yang memiliki kemiripan dengan ciri
genre biografi kuno atau biasa dikenal dengan istilah BOI, khususnya dengan biografi Greco-Roman. Jadi maksudnya jenis sastra yang sejajar atau yang mirip dengan kitab-kitab Injil kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sering dibandingkan dengan jenis sastra biografi kuno, saudara. Khususnya biografi zaman Greco-Roman. Tentu saja untuk kitab Injil kita, subjek utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menjadi tokoh sentralnya, tokoh utamanya. Kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang hal ini, bagaimana perbandingan di antara jenis sastra Injil dengan jenis sastra biografi Greco-Roman, saudara bisa membaca buku tulisan Richard E. Burridge, What Are the Gospels? Nah, saudara, kalau boleh meminjam pertanyaan dari buku ini, kita bisa melanjutkan pertanyaan kita tentang, jadi apa sebenarnya Injil itu? Nah, saya ingin dalam hal ini memakai definisi yang diberikan oleh seorang pakar perjanjian baru bernama Jonathan Pennington, yang mengatakan bahwa keempat Injil atau keempat kitab Injil kanonik kita, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, adalah catatan narasi biografis. Jadi adalah sebuah catatan bersifat naratif, biografis, karena dari awal sampai akhir ada tokoh sentralnya, dalam hal ini Tuhan Yesus, yang bersifat teologis, jadi ada makna-makna teologinya, historis, bukan khayalan, bukan fiksi, tetapi terjadi secara real, dan aritologis, artinya pembentuk nilai, pembentuk value, yang menuturkan ulang, isinya adalah menuturkan ulang kisah Tuhan Yesus atau signifikansi dari Tuhan Yesus, yang merupakan satu tokoh melalui kuasa Roh Kudus, merupakan pemulih, restorer dari pemerintahan Allah itu. Jadi kita tahu di perjanjian lama, saudaraku, diakhiri dengan kegagalan umat Allah itu di dalam sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan inginkan, lalu Tuhan menghukum mereka. Perjanjian baru ada satu pemulihan, restoration yang Tuhan adakan dengan kehadiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia. Nah, setelah selanjutnya, kalau kita belajar untuk melihat kitab-kitab Injil ini, dalam studi biblika, saudaraku, selain natur atau esensinya dari keempat Injil, seperti yang baru saya sampaikan, banyak sarjana sebenarnya juga tertarik dengan sumber-sumber Injil, saudara. Khususnya ini berbicara soal masa sesudah peristiwa terakhir yang dicatat dalam kitab Injil. Yaitu kalau saudara membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, adalah peristiwa yang terakhir dicatat sana adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi sumber-sumber itu mau melihat apa sebenarnya yang terjadi dari catatan terakhir itu, yaitu peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sampai pertama kalinya kitab-kitab Injil itu ditulis. What happened during this period? Apa yang terjadi pada masa antara dua peristiwa ini? Bagaimana kemudian kita melihat perkembangan dari pemberitaan Injil itu, sampai kemudian Injil itu ditulis seperti yang kita miliki hari ini, saudara. Kira-kira seperti apa peristiwanya, prosesnya? Dari mana sumber-sumber yang dipakai untuk menulis kitab-kitab Injil seperti yang kita miliki hari ini? Nah, saudara, ada yang menekankan pada oral tradition, tradisi lisan dari orang Yahudi yang sangat kuat. Kalau saudara melihat misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama, misalnya kitab Ulangan, saudara, dikatakan digambarkan orang Yahudi itu memang punya tradisi oral, tradisi lisan, saudara, menceritakan tentang hukum Allah, menceritakan tentang sejarah umat Tuhan kepada generasi-generasi mereka dengan cerita, dengan oral.
Percakapkan itu di antara keluargamu, kata firman Tuhan, tentang hukum yang harus mereka ajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi ada satu kebiasaan yang sudah ada di kalangan orang Yahudi untuk menyebarkan hal yang penting, apalagi yang berkenaan dengan iman, secara lisan. Dan itu yang diduga terjadi di antara dua periode tadi. Setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, para murid, mulai dari 12 murid dan seterusnya, menyebarkan berita tentang karya Kristus, ya. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, disebarkan, saudara, kepada banyak orang secara oral. Dan itu dilakukan berulang-ulang dari mulut ke mulut. Sehingga ada sebuah tradisi di sana. Tradisi tentang Injil. Kemungkinan yang lain yang sering diduga adalah munculnya tulisan-tulisan singkat yang mencatat peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran tertentu dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi not necessarily hanya oral, mungkin juga ada yang bentuknya sudah tertulis, tetapi potongan-potongan, saudara. Hanya peristiwa-peristiwa tertentu atau pengajaran-pengajaran tertentu, dan itu tersebar, ya. Jadi kalau kayak kita mau membagikan sesuatu kepada yang lain, hari ini tentu ada banyak medianya, tapi pada waktu itu orang ngomong secara lisan atau orang menulis, tapi menulis itu sangat langka karena alat-alat yang ada, bahan-bahan yang bisa dipakai untuk menulis itu tentu tidak sebanyak hari ini, saudara. Dan tersebar dalam bentuk potongan-potongan seperti itu. Ada juga yang mengatakan sudah ada yang sifatnya kumpulan-kumpulan, saudara. Bentuknya kumpulan-kumpulan catatan, isinya sama peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran tertentu dalam pelayanan Tuhan Yesus, tapi sudah berupa kumpulan-kumpulan. Nah, ini macam-macam ini, jadi lisan tadi, lalu potongan-potongan, saudara, atau kumpulan-kumpulan dalam bentuk-bentuk yang seperti itu sangat mungkin menjadi sumber daripada kitab Injil seperti yang kita punya sekarang. Itulah yang beredar setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus dan sebelum tertulisnya atau terbentuknya 4 kitab Injil seperti yang kita miliki hari ini. Tentu saja semua ini adalah sebuah hipotesa, saudara. Salah satu fakta utama yang mendasarinya hanya ketika kita melihat bahwa ada banyak kesamaan, khususnya di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jadi kalau saudara melihat ketiga Injil ini, kita melihat ada perikop-perikop, ada bagian-bagian yang kok mirip. Jadi orang mulai berpikir kok bisa mirip ya, padahal yang nulis kan berbeda, Matius, Markus, Lukas. Orang berpikir apa yang membuatnya mirip? Lalu orang menduga mungkin sudah ada oral tradition. Itulah yang dipakai oleh para penulis Injil ini masing-masing. Atau sudah ada bentuk potongan-potongan tadi. Itulah yang dipakai oleh masing-masing penulis ini. Atau ada kumpulan-kumpulan yang dimanfaatkan oleh penulis Injil Matius, Markus, Lukas, sehingga menghasilkan karya seperti yang kita punya, yang kalau kita lihat ada kemiripan-kemiripan di dalamnya. Nah, saudara, sekali lagi, ada begitu banyak kemiripan dalam bagian-bagian Injil Matius, Markus, dan Lukas ini yang sulit untuk dianggap tidak berhubungan satu dengan yang lain. Orang mulai memikirkan mungkin ada pengaruh di antara ketiganya. Mungkin Matius, Markus, dan Lukas, para penulisnya ini saling mempengaruhi atau paling tidak satu mempengaruhi yang lain. Yang mana yang mempengaruhi yang mana, itu kita diskusikan sebentar lagi, saudara. Tapi itu dugaannya. Atau paling tidak, sekali lagi seperti saya katakan tadi, ketika penulis ini punya akses terhadap sumber-sumber yang sama. Sekali lagi, sumbernya itu bisa oral tradition, bisa potongan-potongan peristiwa atau pengajaran, atau kumpulan-kumpulan catatan tentang peristiwa dan pengajaran Tuhan Yesus. Hipotesa-hipotesanya seperti demikian. Dalam sejarah perkembangannya, saudara, orang belajar tentang seperti apa sampai kemudian terbentuknya 4 Injil, ada beberapa pandangan, kira-kira begitu ya. Khususnya melihat kesamaan antara Matius, Markus, dan Lukas. Yaitu, saudara, yang paling awal mungkin kita bisa katakan adalah hipotesa Agustinian,
yang menganggap Injil Matius sebagai sumber pertama dari Injil Lukas dan Markus. Sedang Injil Lukas digambarkan memakai Injil Matius dan Markus sebagai sumbernya. Jadi kira-kira urutannya menurut hipotesa ini adalah Matius ditulis duluan, lalu Matius ini dipakai oleh Markus dan Lukas sebagai sumber, sementara Lukas sebagai yang ketiga dalam urutan ketiga, itu sebenarnya memakai selain Matius juga Markus. Itu sebabnya ada kesamaan-kesamaan di antara ketiga Injil ini. Saudara menangkap idenya ya. Jadi hipotesanya diperkenalkan, itu sebabnya urutan di Alkitab kita Matius, Markus, Lukas. Lukas yang ketiga. Hipotesa ini cukup dihargai karena bersumber pada pendapat dari salah satu bapak gereja abad ke-6, Agustinus dari Hippo. Jadi banyak orang yang kemudian merasa inilah yang terjadi. Tetapi kemudian juga ada hipotesa dari Griesbach. Ya, ini abad ke-12. Ya, antara abad 11 abad 12. Yang sama sebenarnya, Griesbach berpendapat Injil Matius itu merupakan sumber dari Injil Markus dan Lukas, tetapi dia berpendapat bahwa Injil Markus yang ditulis lebih belakangan memanfaatkan sumber Matius dan Lukas. Kenapa, saudara? Karena dia melihat Markus itu paling singkat, bukan? Jadi kemungkinan Markus itu memakai Matius dan Lukas. Jadi dia yang ketiga, ya. Tokoh yang dianggap pertama kali menekankan pendapat ini adalah Johann Jacob Griesbach. Itu sebabnya sering disebut dengan hipotesa Griesbach. Mana yang lebih tepat, saudara? Nah, ini namanya hipotesa-hipotesa. Tentu kita belajar dari membandingkan pendapat-pendapat ini. Tetapi kemudian dalam perkembangannya muncul lagi, saudara, pendapat yang lain, ya, yang disebut two source hypothesis. Hipotesa dua sumber. Nah, hipotesa ini mulai menganggap Markus sebagai Injil yang pertama kali ditulis. Ada dua sumber di sana, Injil Markus dan satu lagi sumber yang kemudian diberi nama Q, ya, diberi lambang Q. Kenapa saudara diberi lambang Q? Karena sumber ini adalah hipotesa. Tidak ada di tangan kita seperti apa bentuknya, tapi diduga inilah sumber yang mempengaruhi. Nah, saya akan ceritakan maksudnya, saudara. Jadi diduga Matius dan Lukas punya banyak kesamaan dengan Markus, karena Matius dan Lukas itu memanfaatkan Markus sebagai sumbernya. Tetapi kalau hanya Markus, menariknya ada bagian dari Matius dan Lukas yang punya kemiripan, tetapi nggak ada di Injil Markus. Itu sebabnya muncul kemudian hipotesa, mestinya ada sumber yang lain selain Markus. Itulah yang mereka sebut, atau para ahli menyebutnya sebagai Q. Sumber itu tidak ditemukan sepanjang sejarah ini. Jadi mereka sebut saja Q. Nah, Markus dan Q ini yang mempengaruhi Matius dan Lukas. Nah, sedangkan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas ada bagian yang spesial, ya, yang khas. Kalau di gambar ini, saudara, yang warnanya hijau itu ya. Jadi bagian yang khas di Injil Matius diduga itu sumber yang lain lagi, yang khas Matius. Biasa disebut M. Bagian yang di Injil Lukas, yang khas di Injil Lukas, yang hanya ada di Injil Lukas, nggak ada di Matius dan Markus, disebut sebagai L. Nah, kira-kira itu, saudara, hipotesa. Orang mungkin gambaran berikut lebih jelas terkait sumber-sumber Injil. Termasuk yang bahkan dipakai oleh Injil Yohanes, Injil keempat itu. Kalau saudara melihat gambar ini, yang kotaknya bukan berupa garis putus-putus, itu artinya dokumen-dokumen ini ada di tangan kita. Ya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. 4 ini yang ada di tangan kita. Sedangkan yang kotaknya itu dibentuk dengan garis putus-putus, itu semuanya hipotesa, saudara. Itu semuanya dugaan. Tidak ditemukan dokumen itu, tapi diduga karena tadi fakta-fakta yang seperti saya jelaskan. Jadi sumber yang merupakan hipotesa itu diberi nama Q, ya. Khususnya itu yang sama di Injil Matius dan Lukas, tapi berbeda dengan Injil Markus. Lalu M, yang khusus ada di Injil Matius, berbeda dengan Lukas dan Markus. Dan L, yang khas khusus di Injil Lukas, berbeda dengan Matius dan Markus. Sedangkan untuk Injil Yohanes ada banyak sumber yang lain, bukan?
Diduga Injil Yohanes memanfaatkan juga Injil Markus, tetapi selain itu ada juga yang disebut dengan sumber tanda-tanda, sumber pengajaran-pengajaran, dan sumber dokumen tentang penderitaan Kristus. Jadi Yohanes memang agak paling berbeda, saudara. Nah, garis panah yang ada di gambar ini, yang putus-putus juga merupakan hipotesa, saudara. Ya, hipotesa pengaruhnya. Ya, mungkin dipengaruhi oleh, kira-kira begitu bacanya. Sedangkan garis yang tidak putus-putus menunjukkan pengaruh yang lebih sudah disepakati. Jadi kalau saudara lihat di sini, kelihatan saudara Markus dianggap yang mempengaruhi Matius dan mempengaruhi Lukas. Disinilah kita melihat hubungan yang kuat antara Injil Matius, Markus, dan Lukas, yang merupakan landasan munculnya diskusi tentang Injil sinoptik, seperti topik kita kali ini, saudara. Istilah Injil sinoptik sendiri pertama kali dicetuskan oleh tadi tokoh yang saya sebutkan, J.J. Griesbach pada tahun 1179, berasal dari bahasa Yunani synopsis, yang artinya kira-kira adalah melihat bersama-sama. Jadi idenya adalah ketiga penulis Injil ini melihat bersama-sama apa yang terjadi di dalam biografi Kristus itu, tentang karyanya, pelayanannya, hidupnya, dan pengajarannya, lalu menuliskan secara berbeda-beda, saudara. Kenapa kok mereka menduga demikian? Sekali lagi alasannya adalah karena ada banyak kesamaan antara Injil Matius, Markus, dan Lukas, baik dalam struktur, dalam isi, maupun dalam gaya narasinya ketika menceritakan tentang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Kalau saya memperhatikan perbincangan tentang Injil-Injil sinoptik, ya, Matius, Markus, dan Lukas, pada umumnya, saudaraku, kita bisa melihat dimulai dari, misalnya, saudara, ya, ini mengapa kok mereka menganggap ada banyak kesamaan. Misalnya, di dalam 600, kira-kira ya, 661 ayat yang ada dalam Injil Markus, ya, Injil Markus itu totalnya ada 661 ayat, kira-kira begitu. Itu sekitar 90% di dalamnya, bahkan lebih sebenarnya, ada di Injil Matius, bisa ditemukan di Injil Matius. Jadi 90% dari ayat-ayat yang ada di Injil Markus, itu ada di Injil Matius. Dan 80% dari ayat yang ada di Injil Markus itu ada di Injil Lukas. Jadi saudara bisa bayangkan berapa banyaknya itu. Jadi orang menduga ada hubungan kuat di antara ketiganya ini, karena itu disebut Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Kesamaan-kesamaan ini antara Matius, Markus, dan Lukas kontras dengan Injil Yohanes. Misalnya, saudara, dalam hal struktur narasi. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, pelayanan Tuhan Yesus itu berurutan mengikuti lokasi geografis. Selalu dimulai dari Galilea, lalu ke utara, ke Yudea, dan Perea, berakhirnya di Yerusalem. Jadi selalu dimulai dari Galilea di atas, saudara ya, lalu ke utara, lalu ke bawah, ke Yudea, Perea, dan akhirnya berakhir di Yerusalem di bagian akhir ketika Injil ini. Sedangkan Injil Yohanes, kalau saudara melihat dari struktur narasinya, seakan-akan narasi yang ada itu berfokus pada Yerusalem. Bahkan bisa digambarkan Tuhan Yesus itu berulang kali berkunjung ke Yerusalem dalam keseluruhan Injil Yohanes itu. Bukan di puncaknya, tapi dari sejak pasal 2 sudah gambaran Tuhan Yesus ada di Yerusalem. Dia membersihkan bait Allah di sana. Pasal 5 dia menyembuhkan seorang lumpuh di halaman bait Allah yang ada di Yerusalem. Pasal 9 dia bertemu lagi dengan seorang buta menyembuhkannya, juga ada di halaman bait Allah di Yerusalem. Jadi berulang kali muncul Yesus itu hadir di Yerusalem. Berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas, Injil sinoptik. Dari isi narasinya, saudara. Kalau saudara membaca Matius, Markus, dan Lukas, saudara melihat bahwa fokus dari Matius, Markus, dan Lukas itu pada penyembuhan, pengusiran setan, pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan. Itu saudara akan sering temukan. Sedangkan di Injil Yohanes hanya mencatat beberapa mujizat penyembuhan saja yang mungkin dianggap penting oleh Yohanes. Gak banyak, hanya beberapa saja. Tidak ada bahkan catatan tentang pelayanan pengusiran setan yang dilakukan Tuhan Yesus. Bahkan tidak ada misalnya
pengajaran yang bersifat perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Injil Yohanes, saudara tidak menemukan catatan tentang peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus waktu bertemu dengan Musa dan Elia misalnya, atau percakapan di Bukit Zaitun tentang akhir zaman. Jadi kontras sekali dengan ketiga Injil ini. Selanjutnya lagi tentang gaya narasinya, saudara. Kalau saudara membaca Matius, Markus, dan Lukas, saudara akan melihat gaya narasinya itu peristiwa demi peristiwa berlangsung dengan cepat, intens. Yesus itu terus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan mujizat, mengajar melalui perumpamaan-perumpamaan pendek, atau ucapan-ucapan singkat yang syarat makna. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, saudara akan melihat lebih bersifat meditatif. Hanya sedikit peristiwa yang dicatat, tetapi Yesus terlibat dalam percakapan-percakapan yang lebih panjang dengan orang banyak maupun dengan pribadi-pribadi para murid. Nah, saudara, pertanyaannya mungkin adalah, jika memang begitu banyak kesamaan, lalu mengapa harus ada 3 Injil di dalam sinoptik itu? Satu saja apa nggak cukup? Saudara, saya kira ada 2 alasan mendasar. Yang pertama, tentu saudara dan saya harus bersyukur karena hari ini, saudaraku, ada 3 dokumen yang punya banyak kemiripan yang terpelihara sampai hari ini. 3 dokumen yang begitu penting bagi iman Kristen karena memuat dasar pengajaran daripada Tuhan Yesus, dasar daripada perjanjian baru. Saya kira itu sangat penting, saudara, dan kita memiliki 3 dokumen yang punya banyak kemiripan yang kita bisa perbandingkan. Yang kedua, saudara, karena 3 Injil ini memberikan kepada saudara dan saya kekayaan perspektif dari masing-masing penulisnya dalam menyusun kitabnya. Atau saya ingin simpulkan, masing-masing penulis Injil Matius, Markus, dan Lukas, khususnya sinoptik, menuliskan sejarah kehidupan Yesus dengan akurat, apa adanya, tetapi juga dilakukan dengan didasari pada tujuan teologis dari masing-masing penulisnya. Mereka punya maksud-maksud tertentu untuk memberikan penekanan-penekanan tertentu secara teologis kepada para pembacanya. Tetapi itu tidak membuat mereka menuliskan sesuatu yang tidak terjadi. Mereka menuliskan dengan akurat peristiwa yang sesungguhnya, yang mereka alami sendiri, yang mereka lihat sendiri, yang mereka dengar sendiri, yang mereka kumpulkan sendiri dari berbagai sumber untuk bisa memberikan dukungan bagi maksud teologis yang mereka hendak ceritakan, hendak ajarkan kepada para pembacanya. Saudara, hal terakhir yang saya kira penting untuk kita catat di bagian pengantar Injil Sinoptik ini adalah, hari ini saudara banyak sarjana Alkitab yang menerima Injil Markus sebagai Injil yang paling pertama ditulis. Atau istilahnya yang biasa dipakai adalah Markan priority, prioritas Injil Markus. Memang tidak semua sarjana mengatakan demikian, tetapi saya kira mayoritas saudara menerima bahwa Markus itu yang pertama kali ditulis. Beberapa alasan yang mendukung, saudara. Pertama, Markus adalah Injil yang paling singkat di antara kedua Injil Matius dan Lukas. Kalau saudara ingat, Markus itu cuma 16 pasal, Matius 28, Lukas 24. Jadi dia paling singkat. Sehingga lebih mudah dimengerti bahwa Matius dan Lukas itu menggunakan Markus dan sumber lain untuk menulis Injilnya, ketimbang sebaliknya, Markus menggunakan Lukas dan Matius, tetapi ia memutuskan untuk membuang beberapa materi yang cukup penting. Jadi lebih masuk akal untuk kita pikirkan, Matius dan Lukas memakai Markus lalu menambah bagian-bagian yang mereka anggap penting, daripada Markus itu memakai Matius dan Lukas lalu membuang bagian-bagian yang cukup penting. Kita perlu bertanya kenapa dia melakukan begitu, bukan? Kedua, alasan kedua, jikalau Markus memang memakai Injil Matius dan Lukas dengan tujuan untuk merangkum, ya mungkin ada yang mikir begitu, ini namanya rangkuman, Pak, makanya lebih pendek. Tapi justru dalam beberapa bagian yang paralel, didapati Markus itu menulis lebih panjang dari Matius maupun Lukas. Misalnya, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41.
Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Markus pasal 6 ayat 17 19, Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Dalam bagian-bagian ini Saudara, kalau Saudara memperhatikan, ini paralel ada di Injil Matius dan Lukas, tapi Markus menulisnya lebih panjang. Jadi kalau tujuannya kasih rangkuman, kok bagian-bagian ini ditulisnya lebih panjang. Ketiga, bahasa Yunani yang dipakai oleh Markus dapat dikatakan yang paling kurang sempurna dibandingkan kedua Injil yang lain. Jadi lebih mudah untuk memahami Matius dan Lukas itu memakai Markus dengan sedikit memperbaiki bahasa Yunaninya ketimbang memikirkan Markus itu memakai Matius dan Lukas lalu memperburuk bahasanya. Kira-kira begitu ya. Jadi orang lebih menerima Markus yang lebih awal ditulis. Yang lain lagi alasannya. Ketika urutan dalam Matius berbeda dengan Markus, Lukas tidak menerimanya. Demikian juga sebaliknya. Ketika urutan dalam Lukas berbeda dengan Markus, peristiwa-peristiwanya, Matius juga tidak menerima apa yang dipakai oleh Lukas. Jadi ada dugaan besar, Markus lah yang paling utama. Dapat dikatakan Saudara sebagai kesimpulan, bahwa Markus memang menyajikan kisah yang sederhana, concise, yang hidup, yang langsung tentang Tuhan Yesus. Tapi Matius dan Lukas terkesan memberi pengaruh pemikiran doktrinal atau teologis yang membuat mereka menjadi lebih hati-hati dengan yang mereka tulis. Saya akan jelaskan lebih jauh dalam video-video selanjutnya tentang hal ini, Saudara. Tapi di akhir video yang pertama ini saya ingin katakan, sinoptik Matius, Markus, dan Lukas dari ketiga Injil ini punya banyak kesamaan. Tetapi walaupun punya banyak kesamaan, juga ada keunikan-keunikan masing-masing yang memberikan kepada kita kekayaan dalam memahami perspektif tentang Injil, tentang kehidupan Kristus, pengajarannya, karyanya, yang bisa kita pelajari dengan kaya, dengan luar biasa. Nah, Saudara, dugaan dari mayoritas sarjana adalah Markus ditulis lebih awal. Lalu kemudian ada Matius dan Lukas yang memanfaatkan Markus sebagai sumbernya. Sedangkan Yohanes lebih belakangan. Kiranya kesimpulan ini boleh menolong kita lebih memahami kitab-kitab Injil. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Tuhan memberkati.